Itu tadi 4 hal ya Bunda yang harus kita miliki, dan satu hal lagi sebagai penyemangat untuk Bunda yang ada di rumah, bahwa dikatakan ibu adalah sebagai Parents Hebat, mempersiapkan generasi sehat akal, sehat mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Parents Hebat, ayah bunda yang ada di rumah? Semoga tetap semangat untuk menjadi orang tua hebat. Bunda, ada yang ingin menjadi ibu yang dirindukan oleh anak-anaknya? Dirindukan bukan hanya ketika kecil dia menangis, dia ingin dipeluk ataupun digendong ya, tetapi dirindukan sampai dia dewasa, atau bahkan sampai dia sudah menikah, dia akan masih merindukan ibunya. Nah, kita sebagai seorang ibu mau tahu nih apa saja hal-hal yang harus kita siapkan atau yang harus kita miliki agar kita menjadi ibu yang dirindukan oleh anak-anak kita. Setidaknya ada 4 hal nih, skill atau kemampuan yang harus kita persiapkan agar kita menjadi ibu yang dirindukan. Memang tugas seorang ibu adalah berat. Tugas seorang ibu itu tidak bisa tergantikan. Namun semua tidak bisa berjalan begitu saja. Kita memiliki persiapan-persiapan agar kita mampu melewatinya. Pertama adalah skill memasak. Ya, memasak adalah diperlukan oleh bunda, wajib dimiliki oleh bunda, supaya ada satu hal yang akan dirindukan oleh anak kita, bukan hanya ketika kecil tapi sampai dewasa. Dia rindu pulang, dia rindu ibunya karena rindu masakan ibunya. Yang kedua adalah skill memijat. Bun, anak-anak kita membutuhkan sentuhan ya. Sentuhan antara bunda dengan anak ini adalah akan menyejukkan hati, akan membuat nyaman untuk anak-anaknya. Jadi pijatan-pijatan ringan ketika anak pulang sekolah lelah dan sebagainya boleh kita berikan kepada anak-anak agar mereka nyaman dan merindukan sentuhan tangan orang tuanya, utamanya adalah bunda. Yang ketiga adalah skill mendengar. Kalau bunda ini biasanya kalau mau berbicara gitu ya, kosakatanya banyak. Nah, sekarang kemampuannya adalah kosakatanya ditahan dulu tetapi kemampuan mendengarnya. Berikan waktu kapanpun saat anak ingin berbagi cerita, saat anak ingin mengeluarkan keluh kesahnya dengan teman pergaulannya dan sebagainya. Luangkan waktu kita sebagai pendengar setia atau pendengarnya yang baik, agar dia mampu mencurahkan semua yang sedang dirasakannya, entah itu beban dalam pikirannya ataupun apapun yang dia rasakan. Maka siap-siaplah kita menyediakan teko yang besar untuk dituangi air. Yap. Pendengar yang baik adalah teko, cerita anak kita adalah aliran airnya. Dan yang keempat adalah diskusi yang baik, teman diskusi ataupun teman diskusi yang baik. Sebetulnya ini tugas, bukan hanya tugasnya bunda, tetapi ini adalah tugas kedua orang tua, yaitu ayah dan bunda. Ayah bunda, jadilah teman diskusi yang baik untuk anak-anak kita, karena anak-anak kita mereka masih membutuhkan bimbingan kita, entah saran, entah masukan, entah kritik, entah ide, mereka membutuhkan itu. Oleh karena itu jadilah teman diskusi yang baik agar mereka tidak salah arah, mereka tidak salah teman. Jangan sampai anak-anak kita ini memiliki teman curhat yang salah yang akhirnya berujung pada pergaulan yang tidak baik. Oleh karena itu, milikilah kemampuan sebagai partner diskusi yang baik. Itu tadi 4 hal ya bunda yang harus kita miliki, dan satu hal lagi sebagai penyemangat untuk bunda yang ada di rumah, bahwa dikatakan ibu adalah sebagai madrasatul ula atau sebagai pendidikan awal anak-anaknya, di mana mereka akan belajar berbicara, mereka belajar untuk berjalan, di mana mereka belajar untuk menggunakan anggota organ tubuhnya, dan di mana mereka akan mengenal lingkungannya, environmentnya. Maka disitulah letak tanggung jawab ibu. Ibu, tugasmu adalah sangat mulia, tetapi yakinlah tugas berat ini tidak ada yang sia-sia. Terima kasih dan selamat yuk bunda parents hebat yang ada di rumah untuk membersamai anak-anak kita agar mereka memiliki sehat akal, sehat mental, mereka memiliki cerdas akal, cerdas mental. Semoga bermanfaat. Salam parents hebat.